Keren juga Bu Suntus ya. Terima kasih untuk Bu Suntus yang sudah bersedia membuka webinar ini dengan sangat ceria ya, sehingga keceriaannya itu tertularkan kepada kami semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu hebat yang sudah meluangkan waktunya maghrib-maghrib, malam-malam nih masih pengen belajar. Semangat untuk semuanya, semoga selalu berbahagia ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Junaida, biasa dipanggil Bu Juna. Jadi nanti Bapak Ibu jika ingin menyapa, panggil saja dengan nama panggilan yaitu Ibu Juna. Nah, sebelum mulai, kayaknya lebih enak kalau kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ice breakingnya mudah nih, boleh nih semuanya untuk menghidupkan mikrofonnya. Oke, sudah siap ya. Saya kasih instruksinya dulu. Oke, nah ini nama gamenya Dar Der Dor. Nah, Bapak Ibu nanti jawab dar kalau saya menyebutkan angka ganjil. Seperti 1, 3, 5, 7 dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu jawab der kalau saya menyebutkan angka genap seperti 2, 4 dan lain-lain. Nah, jawab dor kalau saya menyebutkan angka yang belakangnya 0. Contohnya 10, 20, 30. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, untuk Bu Mega mungkin ada yang ditanyakan karena mengangkat tangan atau kepencet? Ya, mari kita mulai ya. Siap ya? Der, der, dor. 4, 5, 10. 2 tambah 3. Ayo, dar apa dar? 2 tambah 3 hasilnya 5 ya. Dar. Oke, sekali lagi ya. 7, 10, 11, 3, 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin bisa diterapkan di nanti di sekolah ya untuk Packing kita udah selesai dan tadi Ibu Suntu sudah menyebutkan rundown acaranya, maka kita akan masuk pada sesi materi, tapi sebelum itu saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Agak lemot ini dah.
Iya bisa. Sebentar ya. Laptopnya emang udah agak-agak. Bentar ya Bapak Ibu, mohon maaf karena memang sedikit lemot ini. Udah bisa dah. Gak tahu. Kok ini terus? Udah bisa. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Baik. Nah, ini judulnya ya. Kemudian, ini rundown kegiatan yang sudah dibacakan. Sebelum saya masuk materi, saya bacakan kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, kita harus menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, mengutarakan pertanyaan atau pendapat secara bergantian. Jadi sebaiknya mendengarkan ketika ada teman yang sedang bertanya atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, bisa membiasakan klik tombol raise hand untuk bertanya atau menyatakan pendapat. Yang keempat, memulai dan mengakhiri tepat waktu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Ya, baik. Nah, kita masuk kepada bagian pertama, yaitu diskusi interaktif pemahaman budaya positif di sekolah. Nah, ini dia. Budaya positif itu sebenarnya apa sih? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Oke, jadi budaya positif nih awalnya terbentuk dari lingkungan yang positif antar warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Nah, ketika sudah lingkungannya positif, maka akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh jadi karakter-karakter baik warga sekolah termasuk murid kita. Kalau karakter dan kebiasaan ini sudah terbentuk menjadi suatu budaya yang positif. Jadi ingat Bapak Ibu tadi berawal dari lingkungan yang positif. Positif ya. Nah, yuk kita refleksi dulu. Saya mau tanyain nih Bapak Ibu. Apakah kita sebagai guru sudah merasa bersikap dengan benar? Jawabnya dalam hati saja ya. Lalu, apakah kita sebagai pendidik sudah memposisikan diri kita dengan tepat? Lalu, bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita? Atau kita masih berpikir bahwa murid dapat kita kontrol sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita dapat terbuka menerima semua alasan dari suatu kesalahan yang murid lakukan? Tentunya Bapak Ibu mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Silakan disimpan sendiri untuk kita tuangkan sebentar lagi. Oke, ini yang pertama. Teori kontrol. Ini adalah yang mendasari pergeseran paradigma budaya positif. Yang pertama, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Meskipun perilakunya itu adalah suatu kesalahan, pasti memiliki alasan.
Dan alasan itu, pada teori budaya positif atau teori kontrol disebut sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, kesenangan. Dan yang keempat, kebebasan. Dan semuanya ini digunakan untuk bertahan hidup. Jadi, langkah pertama, kalau kita ingin mendisiplinkan, adalah memahami dan mau menerima kebutuhan dasar murid yang kita hadapi. Yang kita hadapi. Nah, sekarang, sorry, lagi batuk. Sekarang Bapak Ibu bisa akses kolom chat ya. Coba tuliskan di kolom chat satu kata yang terpikirkan atau pernah Bapak Ibu lakukan terkait pendisiplinan. Silakan Bapak Ibu, mungkin 1 menit cukup ya. Marah-marah, membuat kontrak belajar, tepat waktu, kesepakatan. Oke, apa masih ada yang ingin menyampaikan? Kayaknya ada Bapak Fahmi yang marah-marah. Saya jadi penasaran, Pak Fahmi boleh tahu enggak? Boleh disampaikan agar bisa dibagi kepada teman-teman. Kenapa kalau dengar kata disiplin, Pak Fahmi jadi ingat marah-marah? Apakah itu yang Bapak terapkan? Monggo Pak Fahmi, apakah bersedia? Waalaikumsalam. Wah, tepuk tangan dulu untuk Pak Fahmi. Terima kasih, Bapak hebat. Pendapatnya sangat kontekstual ya dengan yang kita alami di sekolah. Saya juga marah-marah. Semuanya pasti pernah marah-marah. Itu jelas ketika melihat melihat eh, situasi atau kondisi murid kita yang sulit untuk diarahkan, seperti yang diceritakan Pak Fahmi tadi. Nah, untuk Ibu Devi Kurnia, mungkin sedikit bisa menyampaikan untuk kita simpulkan sebentar lagi.
Baik, terima kasih untuk Ibu Devi. Tidak apa-apa 3 kata, Bu, tidak apa-apa kok, Bu. Oke, dari dua pendapat tadi, marah-marah sama membuat kontrak belajar ini mengantarkan pada pendapat dari Diane Gozen. Penyebab kita marah-marah adalah murid. Murid melakukan sesuatu itu juga karena punya alasan atau ada motivasi tertentu. Nah, saya lanjutkan slide-nya ya. Kelakuan murid yang membuat kita marah-marah bahkan nantinya bisa jadi kita memberikan hukuman atau pembuatan kontrak belajar yang bisa memunculkan motivasi untuk berbuat baik yang telah dilakukan oleh Bu Devi. Menurut Diane Johnson, ini masuk dalam 3 alasan motivasi manusia melakukan sesuatu. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kira-kira alasan manakah yang sering kali Bapak dan Ibu temui pada murid ketika mereka melakukan sesuatu? Seperti Pak Fahmi tadi contohnya, marah-marah sama muridnya. Nah, apa tujuannya marah-marah? Biar muridnya tidak mengulangi lagi keburukan yang dilakukan. Berarti Pak Fahmi ingin muridnya jadi baik. Nah, alasan dari murid itu ingin jadi baik, itu termasuk yang nomor mana ya? Satu, dua, atau tiga? Jadi Bapak Ibu sekalian silakan diingat-ingat, pernahkah murid di antara Bapak Ibu berbuat buruk dan berubah jadi baik, lalu kenali alasannya. Kira-kira mereka nih jadi baik karena saya melakukan apa ya? Apakah satu, dua, atau tiga? Bisa dituliskan di kolom chat dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Ada dari Ibu moderator kita yang sudah menuliskan angka 1 dan dari Ibu Yulianensi menuliskan angka 3. Dan Bu Siti juga menuliskan angka 3. Kita dengarkan dulu ya pendapat dari Ibu Suntus Sia, moderator kita. Bu Suntus silakan. Baik Bu Suntus, boleh saya teruskan pertanyaannya ya. Ketika hukumannya ditiadakan, apakah mereka tetap disiplin tepat waktu atau malah jadi terlambat lagi?
Oke, kita tahan ya. Jadi murid ibu ketika hukumannya dihilangkan menjadi terlambat lagi. Oke, terima kasih untuk Bu Suntus. Selanjutnya mungkin dari Ibu Yulia Nancy. Selamat malam Bu Nancy. Semoga selalu sehat. Bisa menyampaikan. Ya, itulah Bu Nancy, seni menjadi guru. Sangat seru sekali ya. Kita tuh kadang tiba-tiba di atas, diterbangkan, lalu dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Kita harus selalu semangat Bapak Ibu. Iya, terima kasih ya Bu Nancy untuk pendapatnya luar biasa sekali. Itu adalah impian dari semua dari kita. Mungkin yang terakhir saya ingin dengar dari Ibu Saiba, apakah sudah enak jaringannya bisa menyampaikan pendapatnya karena Bu Saiba pilih nomor 2. Ibu Saiba, eh, kita alihkan dulu ya karena dari tadi di kondisi di rumah Ibu Saiba berdasarkan kolom chat yang saya baca itu lagi hujan. Mungkin bisa dilanjut ke Ibu Mega. Ibu Mega bisa mengutarakan pendapatnya. Baik, ya silakan. Eh, Gimana Bu Suntus? Apa mungkin kurang? Hmm, ya sekalian kita bersua ya lewat tatap maya. Oh iya, tidak apa-apa Bu Saiba. Mungkin kita lanjutkan saja materinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi tadi sudah ada yang pilih nomor satu bahwa alasan siswa dari buruk berubah jadi baik itu menghindari hukuman. Dan Bu Saiba juga pernah karena ingin mendapatkan penghargaan atau biasanya ingin dipuji. Yang ketiga, ini adalah impian kita semua ingin jadi menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Mari kita kulik dan bahas ya. Untuk yang satu dan dua, ini merupakan motivasi eksternal. Seperti kasus Bu Suntus tadi, tidak bertahan lama. Jadi, kepatuhannya hanya sementara. Kalau hukumannya dihilangkan, balik lagi jadi buruk. Nah, sama halnya juga dengan yang nomor 2. Jadi yang paling benar penerapan disiplin haruslah dilakukan dengan alasan yang nomor 3. Kenapa? Karena didasari oleh motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang datang dari dalam diri siswa. Sehingga akan bertahan lama dan ini akan menguatkan karakter. Sebagaimana Kak Hade bilang, kalau murid kita itu adalah manusia merdeka. Manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya sendiri. Nah, kemudian mungkin sejauh ini ada pertanyaan, mungkin ada yang kesulitan untuk menerapkan gimana sih caranya menumbuhkan motivasi eksternal, internal. Yes, Bu Nancy mengangkat tangan, mau bertanya atau kepencet Bu Nancy?
Oke, terima kasih Bu Nancy. Eh, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Saya lanjutkan ke Ibu Siti Rofiatul. Silakan Ibu Siti. Iya, mikrofonnya bisa di on-kan dulu. Silakan Ibu Siti. Ibu Siti. Ya, iya, terdengar. Oke, terima kasih. Untuk inti pertanyaannya sama ya, bagaimana sih caranya? Karena kita sebagai guru karakternya tidak sama, beda-beda. Jadi apakah ada cara untuk menangani murid yang seperti itu supaya semuanya bisa jadi seperti nomor tiga? Saya lanjutkan dulu ya presentasinya. Nah, ini dia cara yang ditawarkan oleh teori kontrol, namanya restitusi. Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, perlu kita garis bawahi di sini, kolaborasi ini adalah proses yang dilakukan antara murid dengan kita sebagai guru. Mohon maaf kalau suaranya agak kurang mengganggu ya, saya lagi batuk Bapak Ibu. Iya Bu, terima kasih. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang sebelum melanjutkan ada yang ingin menceritakan pengalaman yang pernah dilakukan dalam menangani murid yang bermasalah. Bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya Bu Nancy. Bu Nancy silakan. Silakan Bu Nancy. Oke, terima kasih Bu Nancy. Mungkin Bapak Ibu yang lain ini juga mengalami pengalaman yang sama ya dengan Bu Nancy. Yang muridnya itu enakan dihukum aja gitu, biar langsung cepet selesai, cepet beres. Tuh, mungkin dari Bapak Ibu juga ada yang mempunyai pengalaman sama. Bu Siti mau angkat tangan, silakan. Pengalamannya samakah? Bu, oh iya mungkin kena pencet ya teman-teman. Nah, oke. Okay. Kalau kita ingin cepat, memang kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan, membuat murid kita menjadi sesuatu yang kita inginkan. Tapi ternyata berdasarkan teori kontrol dan pemikiran dari Bapak pendidikan kita, hal itu kurang tepat. Mengapa? Karena itu tadi, ketika dihukum, maka mereka mau berubah karena motivasi eksternal, motivasi dari luar, maka perubahannya tidak akan bertahan lama.
Iya, mereka berubah saat itu, tapi mereka itu akan berubah lagi, kembali lagi. Nah, maka itu dianggap kurang efektif karena kita akan melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi hasilnya sia-sia. Apalagi pendidikan ini kan tempat menyemai benih kebudayaan. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Diharapkan dampaknya lama dan jangka panjang. Nah, maka kalau kita mau menerapkan restitusi dan murid kita tidak langsung berhasil berubah menjadi baik, itu wajar. Pendidik ini layaknya petani. Begitu kata KHD. Kita bayangkan kita nanam padi nih. Kita mulai dari awal sampai akhir itu kita butuh waktu yang lama. Nggak bisa langsung nanam sekarang, jeret, besoknya panen. Tidak bisa kan? Jadi memang butuh kesabaran, prosesnya panjang, tapi dampak yang dihasilkan juga akan lebih panjang. Sehingga harapannya ketika murid kita itu sudah terjun ke masyarakat, mereka tetap baik, tidak berubah jadi buruk lagi. Jadi Bu Nancy, nanti di akhir akan saya bagi ya praktik restitusi yang sudah saya terapkan yang memang tidak langsung berhasil, tapi setelah lama itu akan berhasil berangsur-angsur menjadi membaik. Seperti itu, Ibu Nancy. Mungkin Bu Nancy ingin menambahkan lagi? Iya Bu Nancy, jadi memang sesuatu yang cepat kadang cepat berakhir ya. Kita perlu proses yang agak lama dikit, tapi nanti hasilnya akan lebih baik. Jadi kita sebagai guru memang tidak boleh menyerah, harus sabar, menuntun murid-murid kita untuk menjadi lebih baik. Nah, oke, jadi kita simpulkan disiplin positif itu adalah bentuk kontrol diri yang muncul dari dalam diri murid. Jadi murid akan melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam dalam dirinya. Mungkin prosesnya lebih lama Bapak Ibu, tapi harus sabar dan lebih bersemangat ya. Nah, untuk yang tadi diceritakan oleh Bu Nancy, ketika dia langsung menghukum siswanya, maka posisi kontrol yang dialami oleh Bu Nancy itu disebut sebagai penghukum. Nah, kadangkala pernah kita itu menjadi orang yang bisa membuat siswa kita merasa bersalah. Tapi kadangkala kita itu bisa sebagai teman, kadangkala sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini adalah posisi paling baik yang harus kita terapkan ketika kita menerapkan restitusi. Nah, untuk ini Bapak Ibu bisa baca sendiri sebentar ya. Saya kasih waktu 2 menit. Mungkin saya butuh minum, boleh ditinggal sebentar ya Bapak Ibu. Suaranya habis. Posisi kontrol. Baik, saya lanjutkan menurut teori kontrol. Posisi kontrol guru tuh ada 5 Bapak Ibu.
bisa sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Apa bedanya? Paling mudah kita kenali dari kata-katanya. Kalau ketika kita mengetahui murid kita berbuat salah, lalu kita berkata, awas ya, rasakan. Seperti Bu Nancy tadi bilang, awas ya, nanti tidak boleh masuk kelas. Berarti dia sedang bertindak sebagai penghukum. Kemudian, pernah tidak kita bilang, ibu kecewa sama kamu, ibu stres melihat kelakuan kamu, maka dia sedang bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, untuk yang ini, yang teman, ini yang sering saya terapkan. Ayo ya, dikerjakan ya. Sebisa mungkin saya dekat dengan murid, ternyata itu memang masih belum maksimal. Jadi yang paling maksimal nantinya kita harus sebagai manajer begitu. Nah, bagaimana restu? Nah, mungkin bisa diamati terlebih dahulu ya. Tes, 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 tes. Iya Bu, masih batuk. Ini adalah langkah dari tiga sisi segitiga restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Oke, semakin lama ini semakin habis suaranya ya. Nah, eh, mungkin kita langsung ke penerapannya aja ya Bapak Ibu. Saya akan berbagi video. Um, Videonya muncul Bapak Ibu. Muncul.
ya. Oh iya, bentar ya Bu. Iya Bu. Oh ya, coba saya coba lagi ya. Apakah sudah muncul? Iya, coba lagi ya. Gimana? Apa sudah muncul? Ya, untuk suara sudah paling maksimal Bapak Ibu. Nanti kalau ingin jelas saya bagi ya lewat materi.
betul, betul, betul. Oke, Bapak Ibu, itu adalah video yang pernah saya terapkan. Nah, untuk kasus yang pertama itu memang tidak langsung berhasil. Untuk yang kedua, karena kebetulan karakter dua anak ini beda, kalau yang kedua ini masalahnya juga tidak terlalu berat, jadi besoknya langsung bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi untuk yang pertama, ini saya berbagi pengalaman, mungkin Bapak Ibu juga sering ya, ketika udah masuk kelas, muridnya masih ada yang hilang, entah satu atau dua, dan itu biasanya ke kantin. Apakah pernah Bapak Ibu? Nah, ini juga saya alami pada kasus Mas Rizky tadi. Nah, pada minggu pertama sesudah saya berbicara dengan dia secara tatap muka itu, memang tidak langsung tidak terlambat. Dia tetap terlambat. Nah, kemudian tapi dia mulai berani untuk meminta maaf tanpa saya tanya. Maaf Bu, saya masih belum bisa. Dia bilang masih belum bisa untuk tidak terlambat. Saya kelaparan karena memang dari posturnya tinggi, besar, dia suka makan. Lalu untuk pekan kedua, iya Mas Rizky, yang penting Mas Rizky tahu bahwa ini salah dan berusaha untuk menerapkan yang benar. Minggu kedua, dia masuk kelas dulu. Tapi, ya Bu, tapi izin. Bu, masuk kelas duluan, tapi izin. Bu, boleh ndak ke kantin? Kan saya udah ndak telat nih, Bu. Tapi saya lapar gitu. Oke, menurut saya ini perubahan menjadi lebih baik. Dia tidak kabur, tapi menunggu saya datang lalu izin. Oke, minggu depan Bu Juna harap, Bu Juna datang, Mas Rizky kenyang, langsung ikut pelajaran. Dan ternyata benar, bukan cuma seminggu dua minggu. Saya ini mau memantau Mas Rizky selama 3 minggu, dan sesudah itu dia itu membawa bekal dari rumah. Dan memang butuh waktu yang agak lama ya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya jadi pengajar mata pelajaran fisika, mepet pergantian jam dia selalu hilang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita akan menerapkan segitiga restitusi, memang tidak akan langsung berhasil. Bentar. Tapi setelah berhasil, harapannya dia akan menjadi baik seperti yang kita harapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin slide-nya bisa saya lanjutkan lagi ya. Saya coba. Nah, untuk pertanyaannya, itu ada panduannya. Ini bisa Bapak Ibu baca ya. Nah, pada kondisi pertama kita itu harus bersikap empati. Jadi mau menerima kesalahan murid, bersikap gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi kita nerima biar siswa kita itu merasa oh ternyata gak apa-apa salah gitu. Nah, kemudian yang kedua kita harus gali alasannya apa. Namanya validasi tindak. Oh iya, bentar ya. Apakah sudah muncul? Ya, bisa diamati ya Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Oke, bisa ditunggu. Yang masih belum, oke, bisa dibaca dulu. Sembari Bapak Ibu membaca, mungkin ada yang bercerita pengalamannya, sangat dipersilakan. Silakan Ibu Suntus. Oke.
Luar biasa sekali ya, Bu. Justru Ibu sudah melakukan hal yang lebih ya. Padahal pada umumnya biasanya itu kan hanya dilakukan antara guru dan murid. Ternyata Bu Suntus ini sudah sangat luar biasa karena sudah melakukan dan melibatkan orang tua. Dan itu memang sangat penting ya untuk karena keyakinan yang diyakini anak atau nilai-nilai yang diyakini anak, nilai-nilai kebaikan, bukan hanya diterapkan di sekolah, juga harus diterapkan di rumah. Kenapa? Agar bisa bertahan lama. Dan sebagaimana juga saya ingatkan lagi menurut KHD bahwa memang pendidikan itu dan pendidik itu layaknya petani. Jadi harus bersabar, merawat, mengarahkan agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Jadi panennya panen yang baik nantinya. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bercerita. Bu Mega mungkin ya, kalau boleh tahu dari mana ya? Oh, Bu Mega ternyata jaringannya buruk. Ya, Bu Nancy silakan Bu Nancy kalau mau bercerita. Tidak apa-apa Bu Nancy, pengalaman Ibu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, terima kasih Bu Nancy. Mungkin karena kondisinya sudah darurat ya, akhirnya dilakukan dengan peran penghukum supaya cepat kilat. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk PSAT atau pada kegiatan lain yang selain PSAT dia akan mengulangi perbuatannya. Seperti itu Bu Nancy. Jadi mau bagaimanapun tetap restitusi itu merupakan kondisi paling ideal dan posisi kita sebagai manajer itu adalah posisi paling ideal. Kalau kita pengen menghasilkan murid kita yang siap memiliki nilai kebaikan dan siap terjun di masyarakat. Seperti itu. Nah, untuk penerapan restitusi tidak harus satu orang dan satu orang. Bisa aja dengan semua orang karena kasusnya sama ya. Jadi kita bisa bareng-bareng justru bagus nanti akan ada sharing ketika menanyakan keyakinan, ketika menanyakan alasannya akan banyak variasi dan seperti sekali dayung banyak pulau terlampaui. Jadi mereka akan merefleksi bersama-sama, oh iya ya, teman aku kayak gini, teman aku kayak gini. Jadi mereka bisa melihat yang lain. Ternyata kondisi dia lebih buruk, kondisi dia lebih buruk. Justru itu akan memunculkan proses refleksi yang lebih dalam kepada siswa. Jadi mau bagaimanapun penghukum itu diterapkan masih lebih baik menerapkan restitusi. Seperti itu Ibu Nancy. Kalau tujuan kita adalah mendidik anak menjadi lebih baik dan ingin mampu dapat terjun di masyarakat dengan nilai kebaikan yang dia yakini. Jadi mereka tidak hanya takut untuk melakukan keburukan hanya karena saat itu seperti itu. Oke, silakan Bu Elsiana bisa menceritakan pengalamannya. Pada
Mungkin mikrofonnya belum di ini. Oh iya, ada Ibu Indah Suciati juga yang ingin bertanya, atau silakan, siapa yang bisa duluan? Bu Indah mungkin? Ya. Belum. Oke, terima kasih untuk Ibu Indah. Bagus sekali pertanyaannya. Mari kita pahami lagi ya posisi kontrol tadi. Oke, ketika kita menghukum dan ternyata membuat anak itu berhasil, maka alhamdulillah kan. Akhirnya kita tidak perlu repot-repot melakukan seperti banyak nanya, menanyakan keyakinan gitu. Itu sudah berhasil. Artinya kalau seperti itu betul sebuah, menurut saya sebuah keberuntungan ya. Karena kebanyakan ini berdasarkan hasil penelitian bahwa posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu dapat menciptakan identitas yang gagal. Tapi kalau nyatanya ini tiba-tiba jadi berhasil, berarti adalah sebuah keberuntungan dan bisa dimasukkan dalam masukan di penelitian baru. Karena apa? Kok bisa disebut identitas gagal? Identitas gagal ketika murid kita itu malah lebih trauma dan lebih ingin memberontak. Nah, namun ketika itu berhasil, tiba-tiba jadi berhasil, berarti itu adalah hal yang sangat menguntungkan untuk kita. Namun pada hakikatnya atau idealnya kita haruslah tetap mengontrol sebagai manajer. Nah, terus juga kita jangan lupa untuk selalu memantau apakah itu berhasil sebentar atau berhasil terus-menerus. Seperti itu. Jadi Ibu Indah, eh, penghukum ini dilakukan tapi jangan dijadikan sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Kita sebagai guru itu harus berusaha untuk menjadi manajer. Karena kita balik lagi filosofi KHD bahwa pendidikan itu menuntun sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kalau misalkan anak yang tadinya udah baik kena pengaruh dari pengaruh dari luar akhirnya berubah jadi buruk lagi. Nah, maka disitulah peran kita sebagai manajer, peran kita sebagai pendidik yang menuntun, sebagai Pak Tani yang harus membelokkan siswa untuk kembali lagi pada jalan yang benar. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, bagaimana jika penerapan restitusi ini terus-menerus sudah dilakukan, namun tidak pernah berhasil? Pertama, kita harus merefleksi, karena sebagai guru, kita tuh harus punya sikap reflektif. Kenapa ini tidak berhasil? Apa ada yang salah? Ketika kita sudah bisa menganalisis kesalahan kita, coba diperbaiki. Tapi ketika itu terus-menerus tidak berhasil, bukan berarti kita gagal. Karena sebagai guru, sebagai pendidik, teruslah berusaha. Jangan mengharapkan apapun. Kita harus ikhlas, kita harus memberikan kasih sayang. Nah, jadi kita harus memberikan kasih sayang kepada murid kita
dan terus sambil berdoa dan terus sambil berharap ini akan berubah. Nah, jadi jangan pernah merasa gagal. Tugas kita adalah menuntun mereka untuk berhasil. Berhasil atau tidak itu adalah pilihan mereka. Seperti itu, Ibu Indah. Iya, silakan. Oh ya, itu takutnya ketika sebelum masuk ke BK-nya, iya, karena paradigma kita BK itu tempatnya orang melanggar gitu ya. Maka biarlah mereka takut ketika akan masuk, tapi kita ubah paradigma mereka ketika dia keluar. Dengan cara apa? Dengan cara penerapan segitiga restitusi. Makanya ada tahap yang namanya menstabilkan identitas. Di sanalah sikap, di sanalah kita tuh punya peluang untuk membuat mereka merasa diterima. Jadi bersikap empati. Ketika mereka takut, tidak apa-apa takut. Ibu Juna dulu pernah takut. Bu Juna pernah juga masuk BK dulu. Kita ceritakan pengalaman kita buat kita merasa seolah-olah di posisi mereka. Jadi empati yang kita kedepankan. Jadi sebelum sebelum kita bahas kesalahannya, kita harus bisa menstabilkan identitas dirinya terlebih dahulu. Oke, mungkin iya benar. Karena posisi Heeh, posisi yang kita harapkan, posisi yang ideal sebagai pendidik yang sesuai dengan filosofi KHD itu adalah sebagai manajer. Bolehlah sesekali kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Tapi bukan berarti kita tuh memberitahu kepada siswa kita berbuat salah itu baik, tidak. Restitusi tidak mengajarkan berbuat salah itu baik. Itu tetap buruk, tapi bisa diperbaiki seperti itu. Jadi kita harus beri kesempatan kepada siswa kita, kamu bisa berubah. Jangan anggap dia buruk akan buruk terus, enggak. Kamu akan bisa menjadi lebih baik. Ayo cerita sama ibu, temukan solusi bersama-sama seperti itu. Oh iya ibu, oh baik. Baik, mungkin langsung Bu Elsiana ya. Silakan Ibu.
Baik, terima kasih untuk Ibu siapa tadi? Elsie. Untuk Ibu Elsiana, kita tidak bisa langsung mengatakan anak ini kurang fokus. Kita tidak tahu sebenarnya mereka kenapa. Ada banyak sejuta alasan yang dimiliki oleh murid kita. Kita harus berkaca pada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Bisa saja mereka butuh kasih sayang, bisa aja mereka memang butuh penguasaan terhadap dirinya, atau ingin bersenang-senang, suka iseng, biarin aja biar guru saya itu menghadapi saya. Jadi, kita harus tahu alasannya melalui murid kita sendiri. Kita harus berani untuk menanyakan dengan cara penerapan restitusi tadi. Anaknya bisa dipanggil, diajak berbicara bersama, kemudian ditanyain dengan metode-metode atau cara-cara bertanya yang ada di segitiga restitusi tadi. Jadi pertama, Bu Elsiana mungkin bisa membuat anak tersebut merasa diterima, membuat suasana keakraban, berusaha lebih akrab dulu sehingga dia jadi terbuka sama ibu nantinya. Oke. Kalau seperti itu, Ibu Elsiana apa sudah pernah untuk berusaha berbicara bersama wali kelas atau orang tuanya? Iya, nanti mungkin bisa dicoba ya Ibu. Lakukan terlebih dahulu pendekatan kepada anak dengan metode segitiga restitusi. Belum berhasil, maka bisa langsung menghubungi wali kelasnya. Mungkin bisa lebih dekat. Atau bisa tanya langsung ke wali kelasnya dan orang tuanya seperti yang Ibu Suntus lakukan. Bersama-sama dipertemukan. Seperti itu Ibu Elsiana. Untuk iya, sama-sama Ibu. Semangat ya Ibu. Oh, iya Bu. Baik, mungkin Pak bisa terakhir atau bisa kita tutup atau bagaimana Ibu Suntus? Dari tadi mungkin Pak Susanto boleh ya? Oke. Monggo Bu, monggo. Jangan lupa copy link yang ada di Google Form ya Bapak Ibu, nanti sertifikat akan saya upload di sana. Kemudian nanti di slide presentasi ada QR code yang bisa Bapak Ibu akses untuk mendapatkan sertifikat topik. Jadi Ibu bisa adopsi rencana perencanaan restitusi yang saya lakukan lalu dikumpulkan di topik disiplin positif untuk mendapatkan sertifikat topik. Nanti bisa dicek ya di materi untuk Bapak Ibu. Terakhir, gimana Bu? Sudah saya share di kolom chat. Monggo Ibu bisa dicek. Bapak Susanto, silakan. Waalaikumsalam. Monggo Bapak. Iya Bapak, monggo.
Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Susanto. Ini adalah pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu karena mengingat kesepakatan kita untuk mengakhiri secara tepat waktu. Pak Susanto, apakah Bapak sudah pernah menanyakan sebelumnya? Apa alasan dia seperti itu? Oh, baik Bapak. Nah, ketika dia mengganggu, maka ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi dari dalam dirinya. Kalau di rumah dia seperti itu, kita perlu telusuri Bapak. Mungkin Bapak bisa home visit mengunjungi rumahnya, ditelusuri apakah dia butuh kasih sayang, apa dia kurang kasih sayang, atau dia memang ingin bersenang-senang. Ketika dia memang hanya ingin bersenang-senang, maka Bapak fasilitasi bersenang-senang di sesuatu yang lain yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Misalkan, Bapak bisa coba menerapkan strategi pembelajaran yang berbasis permainan. Lalu Bapak amati lagi, apakah anak ini masih tetap seperti itu? Ketika seperti itu, kita coba lagi strategi yang lain. Kadangkala, saya bagi pengalaman ya, ada anak yang juga seperti itu di tempat saya. Ternyata ketika pembelajaran strateginya itu saya ubah jadi berbasis permainan, waktu itu saya menerapkan pembelajaran berbasis teka-teki silang. Jadi anak-anak akan disuruh berlarian untuk mengisi TTS yang sudah saya tempel-tempel di dinding. Nah, ternyata kelakuan anak yang hiperaktif itu saat di sana memang menonjol. Dia jadi suka berlari dan ikut aktif terlibat dalam belajaran. Mungkin Bapak Susanto bisa terapkan ini, bisa terapkan dengan cara mengubah cara pembelajarannya. Baik, iya Bu Suntus. Oke, boleh nggak kita refleksi sekali? Mungkin kita minta satu orang untuk menyampaikan apa yang udah didapat, bagaimana perasaannya melakukan jimit ini. Boleh ya Bu Suntus? Mungkin Ibu Siti Aminah bisa menyampaikan perasaannya dan pembelajaran yang didapat serta kritik saran perbaikan ke depannya. Ya, Bapak Arif. Eh, mungkin Bapak Arifin Mansur ya Ibu Suntus. Siap untuk atau Niwayan Budiati, Ibu atau Bapak ya? Ibu ya. Mungkin Ibu Devi, refleksi. Oke, baik. Terima kasih Bu Devi atas refleksi yang telah diberikan.
Terima kasih juga karena tadi sudah menyampaikan pengalamannya di sekolah dan bersedia untuk mengisi kolom chat. Semoga Ibu Devi sehat selalu. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga selalu sehat dan bahagia, semangat untuk memajukan negeri ini. Dan akhir kata, saya serahkan kepada Bu Suntus selaku moderator. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih